Oke, Bang Iskandar Sitorus. Ya, malam tuh semuanya. Siap melihat sekarang lagi rame apa itu review pemerasan berkedok review nih. Abang sendiri melihatnya seperti apa sih fenomena ini? Jadi kalau kita perhatikan bahwa metode dan atau model review itu adalah bentuk dari kontrol sosial. Itu adalah tindakan-tindakan yang menurut kita baik sepanjang dilakukan tanpa pretensi bisnis dan atau tanpa pretensi untuk hal-hal yang buruk. Namun ketika akhir-akhir ini banyak orang mereview baik itu produk makanan, minuman, fasilitas-fasilitas penginapan maupun produk-produk habis pakai seperti kosmetika yang berujung pada seperti kasus yang terjadi pada Nikita Mirzani itu kita hindari. Jadi konsepnya adalah warga negara yang baik itu melakukan review untuk tujuan yang baik, bukan tujuan untuk kepentingan perutnya yang sejengkal dan atau mempertontonkan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi bukan karena juga kasus Nikita Mirzani lantas orang-orang tidak bisa mereview. Tetapi kasus ini menjadi pelajaran bersama bahwa jika hendak mereview tanpa tendensi buruk, kita yakin bahwa hasil review itu berguna untuk publik. Tetapi ketika melakukan dengan sudah dimulai dengan niat buruk, ini akan menjadi rusak atau membuat reputasi para warga negara yang sering mereview menjadi buruk. Padahal ini kan seperti ungkapan kiasan pepatah masa lalu. Jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Kami apresiasi hormat kepada orang-orang yang mereview yang banyak yang baik. Acungkan jempol untuk mereka. Tetapi untuk orang-orang yang mereview dengan tujuan memeras, nah jempol harus ke bawah untuk mereka. Jadi pun ada kasus-kasus hukum karena pemerasan dengan dalih review, bukan itu membuat warga negara lainnya harus berhenti atau takut. Jangan pernah menyerah dengan usaha-usaha baik, karena hal-hal baik itu harus selalu kita dukung. Itu sudah. Berarti ya Bang, gini, tidak pernah salah review dengan tujuan yang baik ya Bang ya, pastinya. Tapi untuk review sendiri di undang-undang ada nggak sih Bang? Mungkin undang-undang bebas ada nggak sih Bang? Sebenarnya itu tidak lepas dari kebebasan berekspresi, mengeluarkan pikiran, baik lisan, tulisan, dan atau berbentuk gambar bergerak dan lainnya. Itu tidak bisa dibatasi. Yang perlu dan atau diatur adalah memberi dampak negatif padahal yang direview tidak bersifat negatif, atau mengabarkan dan atau memproduk review yang tidak sesuai fakta. Tentu itu perbuatan tidak baik. Itu harus kita cela bersama-sama. Tapi kalau untuk tujuan baik, mari kita galakkan review malah. berarti menjadi atensi untuk para reviewer ya, bisa dibilang. Ini kan bisa menjadi celah untuk pemerasan juga dong. Bisa jadi yang direview juga merasa salah, lalu untuk menutupi kesalahannya dia melakukan langkah-langkah tidak terpuji. Tapi bisa jadi juga tanpa disadari orang yang mereview dalam perjalanan menemukan hal yang tidak baik. Jadi kita berharap agar orang-orang yang suka mereview tetap menjaga integritasnya dari mulai niat, proses sampai outputnya tidak berbau buruk. Tapi lebih baik BPOM aja kayak yang hanya menilai tersebut, apa reviewer dibolehkan juga nggak sih? Karena kan ini BPOM harus BPOM yang bertugas di atas gitu untuk semuanya gitu, menaungi itu. Jadi begini dia, banyaknya review dilakukan warga negara menunjukkan bahwa negara gagal melakukan fungsi itu. Sebenarnya itu yang terjadi. Coba sistem kontrolnya baik, mekanismenya berjalan, terbuka, dipublikasi, nggak mampu reviewer itu untuk bekerja. Artinya negara, pemerintah, institusi yang berwenang untuk melakukan pengawasan fail, gagal. Fungsi itu diambil alih oleh warga negara melalui review. Itu dia. Oke, berarti dalam artian di sini kita anggaplah BPOM tidak baik-baik saja, tidak bekerja dengan baik. Bisa dikatakan seperti itu Pak? Kalau dia baik, tidak akan terjadi review yang luar biasa banyaknya. Itu logika berpikirnya. Kalau dia baik, maka warga negara akan mencari tahu dari websitenya BPOM, dari laporan dan atau pengumuman mereka.
Tapi karena tidak ada, tidak berproduksi, tidak berfungsi, ya review yang berjalan. Jadi kita jangan salahkan orang yang mereview. Yang disalahkan adalah jika niat review dari awal untuk memeras. Jika review yang disiapkan itu untuk tujuan buruk, itu yang kita salahkan. Tapi berapa persen lah itu? Kan kecil. Jadi jangan karena orang-orang jahat yang mereview, memeras dan lain-lain, kemudian orang baik yang mereview kita anggap sama. Nggak boleh begitu juga, nggak fair gitu. Ditumbuh kembangkan bagaimana hak warga negara untuk memberikan pendapatnya. Tapi pemerintah harus menyadari bahwa ini menunjukkan fungsinya tidak berjalan. Itu dia. Jadi kurang lebih bahwa peran negara diambil alih oleh masyarakat melalui review. Itu luar biasa. Tetapi review yang memeras itu buruk. Apalagi kan sudah sampai ini kan ke aparat negara, yaitu Nggak punya moral lagi. Produk makin banyak kok dia tidur, kok orangnya mereview yang kita andalkan. Artinya kan di situ ada hal yang buruk dalam kinerja pemerintah, dalam hal ini BPOM, mungkin juga produk-produk lain di institusi atau kementerian lain atau lembaga lain. Begitu. Oke, berarti dalam artinya gini, kita tidak menyalahkan siapapun yang mereview dengan baik ya Bang? Itu Tidak. satu poinnya. Yang kalaupun kita boleh, bukan menghalangi kita Pak, tapi kalaupun kita boleh menyalahkan satu pihak, ya BPOM, karena tidak, masyarakat tidak lagi percaya dengan BPOM Bang, makanya mereka mereview sendiri gitu loh Bang. Bisa dikatakan seperti itu gak sih Bang? Jadi begini dia, ketika instrumen negara tidur atau tidak berkinerja seharusnya, maka warga negara mengambil peran itu untuk menyelamatkan dirinya, untuk menyelamatkan masyarakat. Ini momentum baik. Tetapi ketika ada momentum baik disalahgunakan oleh segelintir orang, jangan kita salahkan momentumnya. Orang yang memanfaatkan situasi ini yang kita salahkan, ditangkap. Kan itu yang benar. Tapi ini kan menjadi presiden buruk ya Bang, presiden buruk untuk BPOM sendiri. Mereka harus berbenah diri lah, bisa dikatakan seperti itu dong. Harusnya ya, dari kejadian bagaimana masyarakat memberi review, ini menjadi cambuk bagi institusi negara apapun untuk bekerja dengan maksimal, utamanya BPOM, karena mereka itu badan pengawas obat makanan, itu luar biasa, itu puluhan ribu item. Artinya koreksi total terhadap badan POM, mekanisme, sistem dan kualitas organisasi itu harus dikaji ulang, dan terlambat DPR melakukan itu. Berarti kepolisian harus memberikan atensi juga kan, dengan adanya ini kan kasusnya rame nih Bang. Harus dari kepolisian harus menegur juga BPOM sendiri dong. Bisa jadi, bila perlu tangkap orang BPOM-nya karena tidak melaksanakan fungsinya. Oke, terima kasih. Bang, uang tutup mulut itu termasuk pemerasan bukan Bang? Kalau uang tutup mulut dan atau lain-lain itu masuk kategori buruk. Saya nggak mau menyebut kategori apa itu. Oke, Bang, satu lagi Bang. Tapi kalau Abang melihat kasus ini kita dengan salah satu dokter nih yang punya skincare, Abang melihatnya siapa yang keduanya salah atau siapa yang salah ini melihatnya? Karena akhirnya ada dugaan pemerasan berawal dari review, itu Abang melihatnya gimana dari dua sisi nih? Kalau dari dua sisi ya, dua sisi. Dua-duanya keliru. Kenapa? Ada yang memberi dan ada yang menerima. Kenapa Bang? Hah? Bisa jelasin nggak Bang? Saya tidak mendalami kasusnya, tetapi dari konklusi yang diberitakan, kenapa harus memberi, kenapa pula harus menerima, itu aja. Oke Bang, kalau kenapa pasal pemerasan itu selalu didampingi dengan TPPU Bang? Sekarang, karena apa? Segala sesuatu produk dari kejahatan diasumsikan, dialirkan dan atau disimpan dan atau digerakkan menjadi produksi tertentu. Itu namanya tindak pidana pencucian. Kalaupun diumpetin di rumah, dia tidak TPPU, itu tetap menjadi barang bukti kan. Oh, itu bisa disita negara Bang, aset ya? Sangat. Itu bagian dari kejahatan. Itu dirampas negara. Bang, penahanan kita misalnya sama BPOM ada sangkut pautnya nggak sih Bang? Itu tadi karena tidak berfungsinya badan POM seperti seharusnya, akhirnya orang seperti Nikita Mirzani melakukan fungsi-fungsi itu. Kemudian kebetulan pula dalam kondisi tidak baik menjadi bermasalah hukum. Bang, ada indikasi Nikita dipenjarakan untuk membungkam para mafia-mafia skincare itu sendiri atau seperti apa Bang?
Kalau mau jujur, sebenarnya kita menyesalkan juga kalau hanya seorang Nikita Mirzani. Kita yakin dengan modus seperti ini banyak pelaku lain yang belum tertangkap. Apes aja menurut kami Nikita Mirzani-nya. Berarti harus memberantas sindikat untuk itu tersebut. Sebenarnya sindikat kedua belah pihak harus diberantas, baik pelaku skincare yang buruk maupun para reviewer yang buruk. Bang, untuk para dokter-dokter yang mereview itu harus diperiksa juga nggak sih Bang?